Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil hidayah wal inayah wa ni'matil ukhuwah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Cinta pemimpin dan rakyatnya. Pada dasarnya orang yang memiliki akal sehat, baik secara individu dan masyarakat, mereka akan menyatakan kesepakatan tentang arti penting pemimpin yang mencintainya dan berusaha dan berupaya berikhtiar untuk memilikinya. Kenapa urgen menghadirkan sebuah kepemimpinan yang baik atau menghadirkan sebuah pola kepemimpinan yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya? Karena dari situlah akan muncul beragam kebaikan, akan turun bermacam-macam kebaikan dan keberkahan. Oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, secara umum pemimpin itu ada dua kategori. Pertama, pemimpin yang baik. Yang kedua, pemimpin yang buruk. Dan persoalan dua tadi, dinamika dalam kehidupan manusia tidak hanya persoalan tentang kepemimpinan yang akan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Dalam persoalan individu saja itu ada individu yang baik, juga ada individu yang buruk. Dalam berbagai hal ini tidak bisa kita pisahkan. Iwafillah rahimakumullah, tentang kepemimpinan ini ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya bahwa sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Sebaliknya, pemimpin yang buruk atau seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka. Mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. Dari hadis tersebut, iwafillah rahimakumullah, berarti pertama, pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang mencintai rakyat dan rakyatnya mencintai pemimpin itu sendiri. Kecintaan ini bukan dibangun dari basa-basi atau kecintaan rekayasa, apalagi kecintaan pencitraan. Kalau sekarang zamannya pencitraan.
Tapi kecintaan ini memang dibangun dari lubuk hati yang paling dalam, dibangun dari kekuatan nurani, kekuatan rasa yang maha dahsyat, sehingga hadirlah sebuah kecintaan antara pemimpin dan yang dipimpinnya, antara pemimpin dan rakyatnya. Sekali lagi, iwafillah rahimakumullah, bahwa kecintaan ini memang hadir pertama karena memang dari sikap pemimpin itu sendiri. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullah menggambarkan bahwa pemimpin itu ibarat bayang-bayang. Artinya bahwa ketika pemimpin bengkok, maka bayang-bayangnya pun akan bengkok. Ketika pemimpin lurus, maka bayang-bayangnya pun akan lurus. Artinya apa? Iwafillah rahimakumullah, bahwa kepemimpinan itu tidak bisa dipisahkan dengan rakyatnya. Maka ketika rakyatnya bengkok, maka dia senang dipimpin oleh pemimpin yang bengkok. Begitupun ketika rakyatnya lurus, maka mereka akan mengharapkan mendambakan kepemimpinan yang lurus. Itu versi Imam Syafi'i. Maka ketika hadir kepemimpinan yang bengkok, barangkali rakyatnya senang yang bengkok-bengkok. Itu kira-kira. Oleh karena itu, bahwa kepemimpinan yang baik itu tidak hadir dengan tiba-tiba. Kepemimpinan yang baik itu bukan pemimpin hasil dari rekayasa. Apalagi kepemimpinan yang baik itu hasil dari sebuah kesepakatan berbagai macam media atau orang yang punya uang. Tidak mungkin. Tapi justru kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang adil, yang akan menghadirkan sebuah kesejahteraan, itu hanya akan lahir dengan proses natural. Sekali lagi, kepemimpinan yang baik itu hanya akan bisa dibangun dan hadir dengan proses natural. Artinya, dia tidak akan disibukkan, dia tidak akan lahir dari hiruk pikuk hingar bingar sebuah media yang di situ sebenarnya hanya sebuah pencitraan saja. Tapi sesungguhnya kepemimpinan yang adil yang akan dicintai oleh rakyatnya, mereka akan menghadirkan sifat-sifat natural dalam kehidupannya. Itu ya rahimakumullah. Banyak sekali kepemimpinan dalam Islam, bertaburan deretan-deretan pemimpin dalam Islam yang sukses, yang mereka sudah mempertontonkan keadilannya, mempertontonkan kecintaan kepada rakyatnya. Kita tahu Khulafa Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali karamallahu wajhah. Itu merupakan deretan pemimpin yang tidak akan pernah habis. Bertebal-tebal orang menulis buku tentang kiprah mereka, tentang ide mereka, tentang gagasan mereka, tidak akan pernah selesai, berjilid-jilid barangkali. Kenapa? Karena mereka syarat dengan contoh, mereka syarat dengan panutan. Setiap gerak mereka, setiap ide mereka, setiap sikap mereka menjadikan inspirasi bagi pemimpin yang akan datang. Itulah Khulafaur Rasyidin. Dan ingat, ada juga ternyata kepemimpinan yang maha luar biasa, yaitu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pernah memperlihatkan bagaimana kepiawaiannya dalam memimpin masyarakat, bahkan memimpin dunia pada saat itu. Bahkan tidak sedikit para ulama menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu adalah Khulafaur Rasyidin atau khulafah yang kelima. Khalifah yang kelima. Artinya apa? Karena disitulah lahir berbagai macam kebaikan, terobosan, gagasan-gagasannya mendunia. Bahkan dirasakan oleh setiap sudut masyarakat pada saat itu di dunia. Kenapa? Karena kesolehannya. Maka penting kesolehan dalam kepemimpinan itu. Baik kesolehan dalam cara berpikirnya, kesolehan dalam keyakinannya, juga kesolehan dalam ibadahnya, kesolehan dalam muamalahnya. Ini semua ditunjukkan, ditampilkan dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ada sebuah kisah, wabillahi rahimakumullah,
Malik bin Dinar pernah mengisahkan tentang peran keberadaannya seorang pemimpin yang saleh, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau mendengarkan sebuah kisah para pengembala kambing di sebuah puncak gunung. Para pengembala kambing itu berkata, "Siapakah khalifah yang saleh yang sedang memerintah manusia hari ini?" Kemudian Malik bin Dinar berkata, "Mengapa kalian bertanya demikian?" Para pengembala kambing berkata, "Demi Allah, bila pemerintah dipegang oleh orang saleh, maka serigala dan singa tidak akan mengganggu kambing-kambing kami." Artinya apa? Di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu, para pengembala kambing itu bersama-sama mengembala dengan singa di situ. Artinya kita tahu bahwa singa itu ketika melihat kambing, apa sikapnya? Apa sikapnya? Pasti mereka akan memakannya. Kita tahu serigala itu ketika melihat kambing, mereka haus, ambisi untuk memakannya begitu kuat. Tapi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, justru para pengembala kambing itu berbaur. Di situ ada serigala dan singa, damai. Kenapa? Karena kesolehannya mampu meluluh lantakkan kebengisan, kejahatan binatang pun. Artinya apa? Rahimakumullah, bahwa kepemimpinan yang saleh mampu mempersatukan antara serigala dan kambing dan singa dan kambing. Maha indah, luar biasa. Ketika kita membaca kisah seperti ini, kita hari ini mendambakan sebuah kepemimpinan seperti kepemimpinan model Umar bin Abdul Aziz, di mana binatang buas tidak buas lagi pada saat itu. Justru mereka sama-sama saling menghargai, saling menghormati, tidak saling makan, tidak saling sikut, tidak saling sikat. Hari ini manusia saling memakan manusia. Politisi memakan sama politisi, ekonomi memakan para ekonom. Hari ini hal yang biasa. Olahragawan memakan olahragawan, begitupun olahragawan memakan olahragawati. Itu hal biasa hari ini di akhir zaman. Artinya, rahimakumullah, bahwa kesolehan pemimpin ini akan menyatukan jagat raya, akan menyatukan alam semesta. Hari ini alam semesta sudah tidak bersahabat dengan kita. Banjir, longsor, gempa bumi, semua hari ini. Barangkali seandainya kita memimpikan hadir Umar bin Abdul Aziz hari ini, corona akan bersahabat dengan kita. Insya Allah akan bersahabat dengan kita. Kenapa? Karena kesolehan para pemimpinnya. Tidak akan banyak berjatuhan korban, apalagi na'udzubillah, ya. Para kiadah kita, para pemimpin dakwah ini misalnya, ketika hadir pemimpin yang saleh, subhanallah, insya Allah semua virus akan bersahabat. Bukan bersahabat berarti nempel dalam fisik kita, tapi di situ mereka enggan mengganggu kita. Kenapa? Karena kepemimpinan saleh. Artinya apa? Sentral, mau tidak mau, ini sebuah hal niscaya. Kenapa penting menghadirkan pemimpin yang saleh? Karena dengan kesolehan pemimpin, ternyata serigala juga jadi saleh dan salehah. Begitupun singa jadi saleh dan salehah. Iya kan? Ya barangkali karena singa dan serigalanya juga ditarbiyah, jadi ada serigala ahwatnya juga. Dan disinilah betapa pentingnya. Disinilah kesolehan pemimpin akan menghadirkan ta'liful qulub, menyatu, terpautnya hati rakyat dengan pemimpin, hati rakyat dengan rakyatnya. Dan ingat, bukan menyatu hati manusia saja, tapi hati serigala juga dipersatukan dengan kesolehan kepemimpinannya.
Kenapa? Karena kita tahu pemimpin soleh itu adalah di tengah rakyatnya tidur lelap, dia bangun. Di tengah rakyatnya kenyang, dia lapar, dia berpuasa. Itulah salah satu kriteria pemimpin yang soleh itu. Maka wajar, tidak heran kalau pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu semua orang sejahtera. Sulit mencari mustahik zakat karena memang semua sudah menjadi muzaki karena kesolehan pemimpin itu. Ya, oleh karena itu, iwafillah rahimakumullah, satu saat, begitupun di masa Umar bin Abdul Aziz, ada sebuah kisah yang diangkat oleh Musa bin Ayan, di mana Musa bin Ayan mengisahkan sebuah ungkapan para pengembala kambing. Mereka mengatakan, demi Allah, kami mengembalakan kambing bersama serigala dan singa hingga larut malam. Tapi pada suatu malam serigala menyerang kambing-kambing kami. Peristiwa ini memberikan isyarat kepada kami, dan kami ada isyarat dalam hati kami, ada firasat, jangan-jangan orang soleh sudah tidak ada. Ternyata keesokan harinya Umar bin Abdul Aziz wafat, meninggal dunia. Dan sebelum wafatnya maka terjadilah perselisihan. Artinya serigala menyerang kambing. Jangan heran kalau hadir para pemimpin yang licik dan picik tidak saleh. Jangan heran, jangankan serigala memakan kambing, manusia pun akan saling makan. Artinya betapa pentingnya menghadirkan kepemimpinan yang saleh, pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyatnya yang mencintai pemimpinnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, ada tipologi pemimpin yang buruk. Tentu bahasanya sebaliknya. Naudzubillah. Pemimpin yang buruk, model pemimpin yang terburuk adalah pemimpin yang selalu mengutuk rakyatnya, selalu berbuat sewenang-wenang pada rakyatnya. Begitupun rakyatnya mendoakan buruk dan pemimpinnya pun mendoakan buruk. Maka secara rasio, ketika di sebuah tempat, ketika di sebuah negara, di sebuah dunia, antara pemimpin dan yang dipimpinnya saling mengutuk, antara pemimpin yang dipimpinnya saling mendoakan buruk, apa jadinya dunia ini? Maka akan terjadilah kesenjangan dalam kehidupan masyarakat. Maka akan terjadilah saling mencurigai di antara anak bangsa, saling menyakiti di antara anak bangsa. Itu merupakan bagian dari efek pengaruh besar dari pemimpin yang tidak saleh. Dan semua ini dihadirkan di masa lalu. Pemimpin-pemimpin buruk itu juga diperlihatkan, dipertontonkan dalam Al-Quran. Ada di situ pemimpin yang namanya Fir'aun. Ada juga pemimpin yang namanya Namrud. Itu adalah deretan-deretan pemimpin pada masa lalu yang bisa dijadikan ibroh bagi orang yang memiliki rasio sehat, bagi orang yang memiliki akal sehat. Mereka akan mengambil pelajaran betapa kebengisan Fir'aun, betapa kebengisan Namrud, betapa sewenang-wenangnya Fir'aun dan Namrud pada saat itu. Dan efeknya adalah justru hadir berbagai macam keburukan di tengah-tengah masyarakat. Kelaparan berkepanjangan, kemarau berkepanjangan, berbagai macam bencana dari langit, dari bumi, semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang di situ hadir pemimpin yang zalim, pemimpin yang selalu mengutuk, pemimpin yang selalu membuat tidak nyaman hidup rakyatnya, menakut-nakuti rakyatnya. Inilah pemimpin yang terburuk, dan begitu pun rakyatnya pun akan sama mendoakan karena keburukan para pemimpinnya mendoakan yang buruk. Oleh karena itu ya fillah rahimakumullah, bagi kita hari ini saatnya kita tampilkan, kita sampaikan
kita berikan sebuah pemahaman, sebuah pencerdasan kepada masyarakat tentang pentingnya pemimpin yang adil, pentingnya pemimpin yang saleh. Karena dari keadilan dan kesalehan itulah akan lahir masyarakat yang sejahtera. Dan insya Allah kita yakin seyakin-yakinnya dan kita optimis suatu saat akan hadir pemimpin yang saleh, di mana pemimpin yang sujudnya lama daripada rakyatnya, pemimpin yang laparnya lama daripada rakyatnya, pemimpin yang tidurnya lebih sedikit daripada rakyatnya. Maka disitulah sebenarnya kekuatan seorang pemimpin. Pemimpin yang kita dambakan hari ini adalah pemimpin yang memiliki kekuatan spiritual, yang artinya mereka memiliki tauhid yang baik, memiliki kekuatan spiritual, artinya mereka memiliki kekuatan ibadah dan memiliki kekuatan intelektual yang jauh di atas yang dipimpinnya. Dan di situ akan hadir sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah terobosan dalam kepemimpinannya yang membuat masyarakat kagum dan membuat masyarakat mendoakan setiap saat. Bahkan puncaknya masyarakat akan mendoakan dalam sujud panjangnya di tengah hari, mendoakan pemimpinnya semoga sehat selalu. Kenapa? Karena kesolehannya. Terakhir, bahwa dari kepemimpinan itu semua akan hadir sebuah kebaikan, keberkahan di tengah kehidupan manusia. Kita tahu ketika pemimpin yang saleh, jangankan manusia, semua alam semesta merasakan kesalehannya. Air bersih, udara segar, semua dirasakan. Bahkan burung-burung, suara ayam. Kita hari ini sulit mendengar suara ayam berkokok membangunkan kita. Sulit hari ini. Kenapa? Karena memang ayamnya banyak dimakan oleh serigala, dimakan oleh binatang. Hari ini ikan yang di kolam saja itu habis ya. Mungkin ada rekan-rekan yang punya kolam, itu kan ikannya habis dimakan. Ya, dimakan. Bukan dimakan oleh manusia, tapi dimakan oleh binatang. Tapi jangan sampai menyebutkan, oh ini gara-gara pemimpin hari ini tidak saleh, ikan yang di kolam saya habis, ayam yang di kandang saya habis. Jangan ya. Tapi hari ini saatnya kita tidak menyalahkan. Saatnya hari ini kita bukan saatnya saling menyalahkan. Gara-gara Anda, gara-gara ente hadir pemimpin seperti ini. Jangan. Tapi hari ini saatnya kita siap melayani. Saatnya kita bergerak untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan sampai lelah, sampai kita capek fisik ini melakukan kebaikan. Dan di puncak keletihan dan kecapean itulah Allah akan memberikan nasrullah, pertolongan kepada kita semua. Karena ingat, pertolongan akan diberikan oleh Allah di saat puncak kedekatan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap kita diberikan kemenangan oleh Allah ketika kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap Allah akan memberikan pertolongan kepada kita di saat ibadah kita juga berantakan. Jadi kata kuncinya adalah ketika kita mendambakan sebuah pemimpin yang saleh, sebuah pemimpin yang adil, sebuah pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyatnya, maka saatnya adalah bangun dari individu kita, kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, kekuatan vertikal, dan kekuatan sosial kita. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, aspek yang tiga ini penting hadir di setiap sendi kehidupan kita. Wabillah rahimakumullah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore Jumat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang adil dan sejahtera. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan kepada masyarakat kita semua
untuk terus senantiasa dalam sujud panjangnya, dalam malam-malam, pertengahan malamnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bangsa ini dihadirkan pemimpin yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kebaikan semuanya, dan mohon maaf atas segala kealfaan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum innahu kana huwal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.